Udah masuk semua anak-anak? Belum, masih sedikit ya. Kita tungguin 1 menit ya. Oke, sudah 1 menit. Udah banyak juga yang masuk. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran hari ini pada mata pelajaran Mekanika Teknik bersama saya Ibu Tarisa Afriliana. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya siapa di sini? Kamu. Oke. Boleh pimpin doa? Silakan. Oke, baik. Selesai. Terima kasih. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, tadi saya sudah kirim link ke grup WhatsApp, link Google Site. Saya izin share screen ya anak-anak. Apakah sudah terlihat layar saya? Oke. Jadi di sini nanti kalian lihat ada presensi, kalian isi presensi kehadiran hari ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran hari ini. Juga ada materi pembelajaran hari ini. Kemudian ada video pembelajaran untuk pemahaman lanjutan kalian. Kemudian nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas. Saya akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Sebelum mulai ke pembahasan materinya, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Jadi hari ini kita kan mempelajari gaya-gaya dalam pada struktur bangunan. Nah, tujuannya siswa dapat menganalisis gaya-gaya dalam pada struktur bangunan. Kemudian siswa dapat menghitung gaya-gaya momen, gaya geser, dan gaya normal pada sebuah balok struktur bangunan. Pada intinya nanti siswa akan menghitung gaya-gaya dalam pada struktur bangunan. Kita langsung ke materi ya. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, gaya dalam pada struktur bangunan. Materinya yang akan kita bahas pertama tadi gaya-gaya dalam, momen, geser, dan normal. Kemudian bentuk-bentuk struktur utama, kemudian poros atau tumpuan, setelah itu syarat keseimbangan, dan yang terakhir menghitung gaya-gaya dalam, gaya-gaya momen, geser, dan normal tersebut. Oke, yang pertama gaya dan beban. Gaya dan beban. Oke, beban itu merupakan berat suatu benda. Biasanya disimbolkan dengan huruf P. Jadi ini adalah contoh ilustrasi beban yang bertumpu pada sebuah balok cantilever. Nah, manusia yang berdiri ini, ilustrasi manusia ini merupakan beban. Dia memiliki beban sebesar 65 kg. Nah, jika disederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Kita lanjut ke gaya momen. Nah, gaya momen ini merupakan gaya yang mengakibatkan adanya gerakan berotasi. Nah, ini contoh ilustrasi sederhananya. Ini merupakan poros atau tumpuannya. Kemudian ini adalah gayanya, yaitu P. Dan L ini adalah lengan atau jarak dari beban ke tumpuan atau poros. Dan ini yang merah ini, warna merah, itu adalah gaya momen. Oke. Nah, momen ini merupakan gaya atau beban dikali lengan beban atau jarak beban ke tumpuan.
biasanya dengan satuan kilogram meter. Tergantung bebannya itu satuannya apa dan lengannya satuannya apa. Karena di sini kilogram dan meter, maka satuannya kilogram meter. Oke, jadi rumus momen itu adalah panjang kali lengan. Panjang maksud saya gaya atau beban kali lengan. Oke, jadi gaya momen ini akan bernilai positif jika berotasi searah jarum jam seperti ini. Berotasi searah jarum jam. Dan akan bernilai negatif jika sebaliknya, jika berotasi berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, lanjut ke gaya geser. Gaya geser ini merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu atau balok, atau gaya lintang. Ini disebut gaya lintang. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jika baloknya seperti ini, maka gayanya seperti ini. Jika baloknya seperti ini, maka gayanya seperti ini. Nah, kalau gaya geser ini akan bernilai positif jika arahnya ke bawah dan akan bernilai negatif jika arahnya ke atas. Oke, kita lanjut ke gaya normal. Jika tadi gaya geser adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu atau balok, kalau gaya normal ini itu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu atau balok. Jadi jika baloknya horizontal seperti ini, maka gayanya itu sejajar dengan sumbunya, dengan baloknya. Oke, kalau normal ini bernilai positif jika arahnya ke kanan dan akan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Oke, paham ya? Kita lanjut ke bentuk-bentuk struktur utama. Jadi komponen struktur utama terdiri dari komponen yang membentang atau horizontal, itu biasanya disebut balok, dan komponen yang tegak atau vertikal, itu kolom pada bangunan. Komponen yang membentang berupa balok atau beam, juga atau rangka batang atau truss. Jadi balok itu adalah gelagar tunggal yang menerima beban lentur atau momen lentur. Kemudian rangka batang yaitu rangkaian batang tunggal yang disusun agar batang tidak menahan momen. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar bentuk-bentuk struktur utama. Gambar yang A ini adalah balok 2 tumpuan. Aduh, maaf, ibu serak-serak banjir gini. Kemudian yang B ini yaitu balok konsol atau cantilever. Kemudian yang C ini adalah rangka batang, dan gambar yang D ini adalah rangka kaku. Lanjut itu ke poros atau tumpuan. Nah, tumpuan yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama tumpuan roll, itu ini yang A adalah tumpuan roll. Kemudian tumpuan sendi, ini yang B, gambar yang B merupakan tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Yang C ini merupakan tumpuan jepit ya. Oke, kita bahas satu-satu dari tumpuan roll. Jadi tumpuan roll ini hanya dapat menerima gaya tegak lurus saja. Jadi hanya dapat menahan satu gaya, satu reaksi gitu. Tidak dapat menahan gaya horizontal, juga tidak dapat menahan gaya momen. Jadi hanya satu gaya saja. Kemudian tumpuan sendi. Nah, kalau tumpuan sendi ini dia dapat menerima gaya dari segala arah, tetapi dia tidak dapat menahan momen. Jadi tumpuan sendi hanya menerima gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Kemudian berikutnya tumpuan jepit. Nah, kalau ini
tumpuan jepit ini dapat menahan gaya dari segala arah dan dapat menahan momen. Jadi jepit ini mempunyai 3 reaksi, ya, yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, juga reaksi momen. Baik, lanjut ke syarat keseimbangan. Sebentar, lanjut ya. Syarat keseimbangan. Oke, jadi syarat keseimbangan ini mengacu pada hukum Newton dalam ilmu fisika. Terdapat 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton itu tentang kelembaman atau keseimbangan, di mana benda mempertahankan posisi awal atau keadaan awalnya. Maka persamaan hukum Newton adalah gaya yang bekerja pada benda itu harus nol. Itu dia yang disebut dengan istilah keseimbangan. Dan hukum 1 Newton ini yang akan kita gunakan pada materi mekanika teknik kali ini. Kemudian yang kedua yaitu hukum 2 Newton, yaitu benda bergerak, tentang benda bergerak. Nah, karena bendanya bergerak, maka benda memiliki percepatan, menjadi sigma F sama dengan M kali A, dengan massa, dengan M sama dengan massa, dan A adalah akselerasi atau percepatan. Itu dia hukum 2 Newton. Kemudian selanjutnya hukum 3 Newton, itu menjelaskan gaya aksi reaksi, di mana ketika adanya aksi maka timbullah reaksi. Reaksi ini pasti berlawanan dengan aksi. Dan hukum 3 Newton ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, dengan materi-materi mekanika teknik. Karena jika pada struktur bangunan memiliki gaya atau beban, maka akan timbul reaksi pada struktur bangunan tersebut. Aduh, serak mulu ya ibu ya, maaf ya, lupa bawa minum nih. Oke, lanjut. Untuk keseimbangan gaya-gaya vertikal, maka syaratnya yaitu sigma V sama dengan 0. Kemudian untuk keseimbangan gaya-gaya horizontal, itu syaratnya sigma H sama dengan 0. Dan untuk keseimbangan momen, maka syaratnya yaitu sigma M sama dengan 0. Sebentar ibu mau minum dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu sudah minum tadi, jadi suaranya sudah mulai kembali, udah nggak serak lagi. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada soal. Sini ada balok sederhana dengan tumpuan, dengan balok sederhana dengan 2 tumpuan, yaitu pada titik A tumpuan sendi dan titik B tumpuan roll, dengan jarak dari titik A ke B yaitu 10 meter. Terdapat beban terpusat sebesar 50 kN. Dan dari beban terpusat ke titik A itu 5 meter dan ke titik B itu 5 meter juga. Oke. Mari kita hitung gaya-gaya dalamnya. Oke, ibu pindah dulu. Oke, sekarang kita ini ya. Sebentar anak-anak, kita akan hitung bareng-bareng ya. Hitung bareng-bareng. Oke, jadi saya gambar terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama yaitu kita hitung reaksi perletakannya. Itu yang pertama kita akan mencari VA dengan sigma momen B sama dengan 0. Nah, jadi ini kita akan bertumpu kepada
gaya-gaya yang akan kita masukkan itu semua mengarah ke titik B. Jadi gaya-gaya apa saja yang mengarah ke titik B? Yang pertama itu ini gaya beban terpusat tadi. Terus seperti ini, dia ke arah B berlawanan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Kemudian ada gaya vertikal A atau VA, itu kita asumsikan ke atas ya. Nah, VA itu searah jarum jam, jadi VA-nya positif. Kita masukkan nilainya. Ya, beban terpusat ke titik B berjarak 5 mm, kemudian VA berjarak 10 meter. Nah, perhitungan ini nggak usah ibu ajarin lagi ya, pasti udah belajar di bangku SMP. Oke, VA yang didapatkan yaitu 25 kN ke arah atas atau positif. Lanjut, kita mencari VB dengan sigma momen A sama dengan 0. Sebaliknya, karena kita mengarah ke titik A, jadi beban terpusatnya menjadi searah jarum jam, maka positif, dan VB-nya negatif karena berlawanan arah jarum jam. Masukin nilai-nilainya dan jaraknya, kemudian hitung. Ya, jadi VB didapatkan 25 kN ke arah atas atau positif, sama seperti VA. Terus kita kontrol ya. Cara mengontrolnya itu tambahkan seluruh beban. Jadi VA ditambah beban terpusat juga ditambah VB sama dengan 0. Ini harus 0. Jika tidak 0 maka perhitungan kalian ada yang salah pasti. Kita masukin 25 dengan bebannya ke arah bawah itu negatif, jadi min 50, dan VB nya positif 25 sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0, maka kontrolnya oke. Jadi kita bisa lanjut hitung ke momen. Oke, kita lanjut. Kita tulis dulu tadi VA dan VB nya sudah ditentukan. Oke. Selanjutnya kita mencari gaya horizontal. Gaya horizontal di sini, gaya horizontal hanya ada pada titik A karena yang menerima beban horizontal hanya tumpuan sendi. Tumpuan roll tidak dapat menerima gaya horizontal. Dan tumpuan roll juga tidak dapat menerima gaya momen. Jadi kita hitung HA. Karena di sini tidak ada beban atau gaya apapun yang horizontal yang sejajar, maka HA sama dengan 0. Jika ada beban horizontal, maka dimasukkan saja HA sama dengan beban tersebut gitu. Oke, lanjut ke menghitung momen dengan sigma momen sama dengan 0. Jadi untuk menghitung momen itu PL ya, PL tadi beban kali jarak. Pertama dari titik A, jadi MA sama dengan di titik A ada gaya VA dan berjarak 0 ya ke titik A, jadi 25 dikali 0 sama dengan 0 kN. Kemudian kita hitung di titik beban terpusat tersebut, kita anotasikan ini X aja. Jadi MX sama dengan VA tadi dikali jarak ke
P atau jarak ke beban terpusat. Itu 25 dikali 5. Kemudian ditambah dengan beban terpusat tersebut dikali jaraknya 0. Jadi sama dengan 125 kN/m. Nah, untuk MB sebenarnya tidak usah dihitung karena kita sudah tahu karena tumpuan roll tidak menerima gaya momen, jadi tidak usah dihitung. Tapi jika kalian penasaran, maka hasilnya akan tetap 0. Coba kita hitung. MB kita masukkan VA, dari VA ke titik B itu jaraknya 10 meter. Kemudian kita tuh minus 50 dari beban terpusat dikali jaraknya ke B itu 5 meter. Ditambah VB nya dikali jarak VB nya ke B itu 0. Maka sama dengan 25 kali 10 250, 50 kali 5 250, 250 dikurang 250 sama dengan 0. Jadi ya sudah dipastikan kalau tumpuan roll itu harus 0 atau tidak ada momennya. Oke, sudah menghitung momen, kita lanjut ke gaya geser. Nah, gaya geser itu kan gaya vertikal ya. Dan gaya vertikalnya tadi sudah kita temukan, sudah kita hitung, itu VA dan VB. Maka DA sama dengan VA sama dengan DB dan sama dengan VB, yaitu 25 kN. Kemudian gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya horizontal. Karena di sini tidak ada beban horizontal. Nah, tidak ada beban. Maka gaya normal sama dengan HA sama dengan 0. Oke, sudah selesai kita menghitungnya. Kita rangkum, jadi VA dapatkan 25 kN itu sama dengan DA sama dengan DB dan sama dengan VB. Kemudian MA nya 0, MX nya 125 kN/m dan N nya 0 juga. Oke, paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada pertanyaan? Saya lanjutnya, kita akan beralih kepada tugas kelompoknya. Yeay, ada tugas. Nih, ini kalian nanti kalian bisa cek di link yang tadi saya kirim di grup WhatsApp. Nah, ini soalnya. Terdapat balok sederhana 2 tumpuan sendi dan roll memiliki beban terpusat sebesar 150 kN berjarak 8,5 meter ke masing-masing tumpuan. Pada tumpuan sendi terdapat momen dan beban horizontal masing-masing sebesar 25 kN dan 10 kN. Nah, ini disuruh cari solusi penyelesaian gaya dalam pada balok tersebut. Jadi kerjakan tuh, cari solusi penyelesaian gaya dalam tersebut, kemudian buat bahan presentasi. Nah, dari hasil pekerjaan kalian itu, dari hasil solusi penyelesaian tersebut, kemudian akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kita akhiri saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan lupa isi presensi juga ya. Oke, sudah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.